Ibu, perkenalkan saya Afrinaldi, yaitu guru CGP calon guru penggerak angkatan 9 yang hari ini ditugaskan membuat demonstrasi konduktual sesuai yang kita rencanakan. Mungkin Ibu bisa juga perkenalkan diri dulu. Saya Kepala Sekolah SD Negeri 17 Sagulung, nama saya Retno. Saya juga seorang CGP sebelum menjadi Kepala Sekolah. Untuk guru penggerak ini sangat bagus, terutama untuk kita yang masih muda dalam meniti karir. Jadi saya bersedia di Bapak wawancarai, kita sama-sama. Ya, Bu. Ya, sesuai yang telah saya informasikan kepada sama Ibu, saya mencoba mewawancarai, bertanya sama Ibu tentang pengambilan keputusan tentang nilai-nilai kebajikan di sekolah ini. Yaitu saya percaya, yakin Ibu selama memimpin sekolah ini pasti dihadapi oleh berbagai masalah, banyak masalah. Jadi sekian banyak masalah, bagaimana cara Ibu selama ini mengidentifikasi masalah-masalah yang berkenaan dengan dilematika, Bu, dan rujukan moral? Untuk setiap masalah yang ada di sekolah ini saya tidak punya trik khusus ya. Nggak memiliki itu, cuman secara alami aja, yaitu mempelajari bagaimana kasus itu bisa masuk ke dilema etika atau rujukan moral. Jadi tidak ada trik khusus ini yang harusnya, tapi kita berusaha masalah yang ada itu kita simpulkan, kita pelajari, dia termasuk di ranah yang mana sehingga saya bisa mengambil keputusan yang baik untuk semuanya. Sesuai dengan kasusnya ya? Iya. Jadi dari kasus yang telah Ibu temukan itu, bagaimana Ibu cara mengambil keputusan jika dihadapi oleh kasus dilema etika yang mana mempunyai dua kepentingan, Ibu? Ada kepentingan yang benar sama benar atau kepentingan rujukan moral gitu. Sana saya berusaha untuk memilah dulu ya Pak, memilah dulu apa itu permasalahannya, kemudian setelah tahu permasalahannya itu di mana, berusaha untuk berkoordinasi dengan kawan-kawan untuk melakukan musyawarah, terutama dengan teman yang sudah yang sudah memiliki jenjang yang lebih gitu kan, artinya wawasan mereka mungkin lebih baik daripada saya ya kan. Setelah itu saya berusaha mengambil keputusan dan melihat mana masalah yang benar-benar sangat mendesak. Nah itulah yang akan kita dulukan. Jadi dari sana kita mengambil keputusan dan permasalahan tersebut yang benar-benar urgent, benar-benar mendesak, itulah yang nantinya akan kita ambil dulu. Jadi tidak ada lah artinya prosedurnya harus kayak begini, kayak begitu, tidak. Tapi setiap permasalahan itu kami saya usahakan yaitu dengan jalan musyawarah. Baik dengan rekan guru maupun dengan orang tua, dengan pengawas dan pihak-pihak yang terkait. Seperti itu. Iya. Jadi setiap masalah itu sesuai dengan prosedur dan langkah-langkah penyelesaian ya, Bu? Iya, benar. Ya, Bu, selama Ibu menyelesaikan mengambil keputusan dari permasalahan dari etika ini, Bu, ada tantangan yang Ibu hadapi selama ini? Banyak tantangan yang dihadapi, terutama saat kita mengambil keputusan kan. Ada kalanya keputusan itu tidak sesuai lah dengan apa yang diharapkan dari yang mendapatkan masalah gitu kan. Keputusan saya mungkin mengecewakan mereka, tapi sebetulnya keputusan itu sudah diambil yang sangat ringan untuk permasalahan itu supaya tidak melebar atau tidak jadi tidak jadi beban gitu. Jadi carilah yang paling ringan resiko yang diambilnya. Seperti itu. Kadang-kadang memang ya namanya manusia, itu kan berbeda-beda cara pandangnya. Seperti itu. Oke. Berarti
lihat efeknya ya. Iya, kita akan melihat ke sana. Oke. Bu, saya yakin setiap instansi atau sekolah pasti banyak permasalahan ya Bu, yang kita hadapi setiap hari pasti ada, baik itu dari guru, dari siswa, bahkan dari orang tua dan ya dari sini Bu, ketika Ibu menghadapi masalah yang banyak ini, apakah Ibu jadwalkan atau Ibu langsung tuntaskan hari itu juga? Gitu. Kalau kita melihat lingkungan kita lihat dulu juga sih tempat masalahnya seperti apa. Ya seperti yang saya bilang di awal tadi, kita mengidentifikasi, kemudian melihat permasalahannya itu urgent apa tidak. Pada saat memang benar-benar urgent, ya tidak ada khusus lah, tidak ada cara khusus kita memilah-milah, oh ini masalah ini dikasih waktu berapa hari, enggak. Tapi pada saat itu kalau memang ada yang urgent, ya itulah yang kita dulukan gitu kan. Nah, kemudian kalau ada masalah lain yang bisa kita pengen kita musyawarahkan bersama, ya kita musyawarahkan secara bersama. Iya, berarti lihat urgennya ya, mana yang lebih kalau dapat permasalahan itu diselesaikan saat itu. Oke Bu, mungkin selama ini dalam pengambilan keputusan atau menyelesaikan sebuah masalah yang selama ini Ibu hadapi, adakah yang membantu Ibu dalam penyelesaian masalah ini dari rekan-rekan? Ada. Itu tadi saya bilang keputusan kita tidak hanya keputusan yang saya ambil sendiri. Saya mengusahakan setiap permasalahan itu keputusannya kita ambil secara musyawarah. Jadi kalaupun kita ambil sendiri itu pasti sangat urgent dan udah dipikirkan baik-baik ya sampai seringan-ringannya gitu. Dampaknya bagi semuanya, baik bagi anak-anak, bagi kawan, bagi orang tua, seperti itu. Jadi ada kita rekan-rekan kita untuk berdiskusi, terutama rekan guru yang sudah memiliki jam terbang yang tinggi ya kan, yang udah lebih itu mungkin mereka wawasannya lebih luas. Seperti itu. Juga kadang kita musyawarah dengan pengawas untuk menyelesaikan masalah-masalah yang seperti itu. Oke Bu, terima kasih telah membagi ilmunya kepada saya sebagai calon guru penggerak. Mudah-mudahan saya nanti bisa juga lah dihadapi dengan masalah dapat mengambil keputusan sesuai dengan yang Ibu terangkan barusan. Oke Bu, yang terakhir ini Bu, yang saya tanyakan, selama Ibu mengambil keputusan ini, setelah Ibu mengerjakan semua yang Ibu lakukan dalam mengambil keputusan, apa yang dapat Ibu petik dari semua permasalahan yang Ibu hadapi sendiri? Pertama kita kan harus melihat menjalin komunikasi antara saya sebagai kepala sekolah dengan guru, orang tua, baik peserta didik sendiri itu memang sangat diperlukan. Kemudian kita menganggap anak dan orang tua, rekan sejawat itu sebagai partner, jangan sebagai musuh kita. Kalau itu kita anggap sebagai musuh kita, maka kita nggak akan bisa lah itu ngambil keputusan yang berpihak kepada yang lebih baik gitu kan. Dan yang ketiga kita ya itulah sabar. Iya, karena setiap kepala pada berpikirnya. Jadi sabar itulah yang paling mujarab dalam mengambil keputusan. Karena tidak semua orang punya kemampuan yang sama. Seperti itu. Iya, makasih Bu, karena memang betul di lembaga etika ini memang kita diberi lemah untuk mengambil keputusan ya Bu. Kalau kita ngambil yang kanan mungkin takut yang kiri yang salah, ambil yang kiri takut yang kanan yang merasa bersalah. Kata orang Ibu, ambil yang kanan orang tua meninggal, ambil kiri dia meninggal. Jadi susah, memang susah kalau di lembaga, tapi dengan ketabahan, kesabaran mungkin semua masalah bisa diselesaikan Ibu. Ya Bu, terima kasih atas informasinya, atas ilmunya yang telah diberikan kepada saya. Mudah-mudahan ini menjadi pegangan dan informasi bagi saya nantinya. Terima kasih Bu, mungkin sekian
pertanyaan hari ini. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Landi. Selamat siang Pak. Ini Pak, saya perkenalkan nama Aprinaldi, calon guru penggerak angkatan 9 Pak. Di sini saya mendapatkan tugas tentang demonstrasi kontekstual Pak, yang seperti mana yang telah kita jadwalkan wawancara dengan Bapak. Mungkin Bapak bisa perkenalkan diri dulu Pak. Oke, baik. Terima kasih Pak atas waktu yang Bapak berikan, atas kunjungan Bapak ke sekolah saya. Saya Supandi Ginting di sini sebagai Kepala Sekolah SD Esteramia, di mana pada hari ini kita sudah berjanji akan ketemu untuk melakukan wawancara untuk memenuhi tugas Bapak sebagai CGP Angkatan 9 Kota Batam, demonstrasi kontekstual mobil 3.1. Ya Pak. Ya Pak, mungkin selama ini kan Bapak sebagai pimpinan dari sekolah ini, sebagai kepala sekolah, yakin dan percaya Bapak pasti banyak menghadapi beberapa kasus masalah, apalagi yang berkaitan tentang dilema etika dan rujukan moral ya Pak. Iya. Ya, selama ini Pak, bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika dan rujukan? Biasanya sih kita sudah belajar gitu ya Pak, apa itu dilema etika dan apa itu rujukan moral. Biasanya kan dilema etika itu kan lebih dia ke kasus benar versus benar gitu ya Pak. Kalau rujukan moral itu benar versus salah gitu. Yang paling sering memang sebagai pemimpin atau kepala sekolah itu adalah dilema etika. Bagaimana cara mengidentifikasi kasus-kasus tersebut? Biasanya dengan mencari yang mendukung kasus tersebut, kemudian di cross check kebenarannya. Setelah itu boleh kita libatkan orang-orang yang mengerti gitu ya kan Pak, maksudnya permasalahannya seperti apa, sehingga nanti kedepannya kita bisa melakukan musyawarah bersama untuk mendapatkan jalan yang terbaik atas kasus dilema etika tersebut. Intinya biasanya sih Pak, saya lebih ke gini Pak, melakukan pengamatan terlebih dahulu gitu. Setelah itu dilihatlah kebenarannya seperti apa, di cross check, baru komunikasi dengan wakil kepala sekolah, guru-guru seperti itu. Iya. Ya, dari kasus yang telah Bapak alami selama ini Pak, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan Pak di sekolah Bapak ini, ketika terutama Bapak dihadapi dengan kasus-kasus dua kepentingan Pak, yang sama-sama benar, sama-sama mengandung nilai etika. Oke, baik, terima kasih Pak. Jadi biasanya dalam mengambil keputusan itu memang kita pertama Pak tidak boleh emosi gitu ya. Atau tidak boleh langsung kita memutuskan, oh saya lebih milih ke A, saya lebih milih ke B gitu. Apalagi sesuai yang Bapak sampaikan tadi, ya kan, pilihannya sama-sama benar gitu ya kan Pak. Dilema etika ini itulah menjadi betul-betul dilema bagi kami sebagai seorang pemimpin gitu kan. Kadang kita mau pilih A benar tapi ada yang dirugikan, kita pilih B benar juga ada yang dirugikan gitu. Jadi biasanya sih Pak, cara mengambil keputusan ini ya harus betul-betul dipertimbangkan. Kemudian biasanya Pak, saya lebih ke melihat konsekuensi dari keputusan yang diambil, kemudian berdiskusi. Biasanya saya suka seperti ini Pak, apalagi saya bisa dibilang di sini kan kepala sekolah yang baru. Jadi saya suka berdiskusi dengan wakil kepala sekolah bagian kurikulum dan kesiswaan. Setelah itu komunikasikan lagi ke guru-guru, kalau bila perlu kita adakan rapat seperti itu Pak, supaya betul-betul mendapatkan keputusan yang berpihak kepada siswa seperti itu. Berarti setiap langkah dan prosedur yang Bapak lakukan di sekolah ini melibatkan yang lain ya Pak? Iya. Mengambil keputusan. Kalau salah Bapak,
kira-kira ada nggak tantangan yang lebih menonjol dari permasalahan selama ini Bapak ambil keputusan? Ya, biasanya memang Pak, tantangan dari sebuah keputusan yang kita ambil itu kita sadar gitu ya Pak. Saya sebagai kepala sekolah gitu kan sadar bahwa setiap keputusan yang kita ambil itu pasti ada orang yang merasa dirugikan dan ada orang yang merasa diuntungkan. Walaupun gitu keputusan ini sama-sama benar gitu ya kan Pak, tapi pasti dari juga gitu kan Pak, sama-sama benar, tapi kadang memang ada yang merasa dirugikan, ada yang merasa diuntungkan gitu. Nah, di situ sih saya kadang dilema gitu Pak. Itulah tantangannya sebagai seorang pemimpin gitu kan. Terus satu lagi, kadang kita seperti ini Pak. Gimana ya? Kadang kalau kita pilih pilihan A, kadang ada orang yang maksudnya dia mungkin punya rasa sentimen pribadi dengan kita ini tidak adil. Tetapi kadang kita pilih B, ada juga seperti itu yang merasa mungkin gimana ya Pak, karena sudah mungkin awalnya pun tidak setuju, kemudian kita pilih gitu kan, jadi akhirnya itu yang membuat mereka merasa kadang ya kecewa. Jadi tantangannya lebih ke bagaimana cara menjalin hubungan yang baik dengan orang-orang yang bersangkutan terhadap kasus-kasus dilema etika itu, dan bagaimana cara kita memang harus lebih ngomong dari hati ke hati Pak. Karena kalau kita putuskan langsung begitu kan Pak, gimana ya, pasti akan ada merasa dirugikan, ada merasa diuntungkan. Yang merasa diuntungkan ya senang-senang aja Pak. Yang merasa dirugikan, nah mereka inilah kita sampaikanlah dari hati ke hati. Itu sih Pak. Itu ya Pak, itu namanya dilema ya Pak. Iya. Di yang kanan Bapak, yang kiri Ibu. Iya, benar. Baru tahu. Oke Pak, mungkin dari semua kasus yang selama ini Bapak alami di sekolah ini Pak, kalau Bapak mendapatkan sebuah kasus tersebut, apakah Bapak langsung atau terjadwal Pak untuk menyelesaikan pengambilan keputusan ketika datangnya kasus ini? Iya, biasanya sih Pak, kalau misalnya ada kasus yang dihadapi terkait dengan dilema etika, di mana ada pihak-pihak yang akan diuntungkan, dirugikan, tapi sama-sama benar gitu apa yang mau kita ambil. Biasanya Pak, saya pikirkan terlebih dahulu, saya identifikasi masalahnya, kemudian dilihat lagi gitu kan Pak. Biasanya sih saya suka seperti ini Pak. Saya nggak mau saya sendiri membuat keputusan gitu Pak. Saya kumpulkan fakta-faktanya, kemudian libatkan orang-orang yang maksudnya mengerti ataupun mungkin mereka ada di dalam situasi itu. Jadi dari situ, nah barulah kita bisa mengumpulkan fakta, kemudian kita uji begitu kan Pak, mana kira-kira yang baik. Bisa aja kan Pak, dari saya ada mungkin dua, maksudnya 2 atau 3 yang bisa disampaikan kebaikannya, langkah-langkahnya gitu. Cuma mungkin kan ada lagi, bisa dari teman kita, bisa ada 2 lagi kan Pak. Jadi bertambah banyak kan Pak. Intinya sih itu. Kalau saya seperti itu Pak, nggak mau langsung gitu. Saya biasanya harus berpikir dulu. Kemudian kalau misalnya ada waktu ya kita buat waktu khusus atau kita buat rapat seperti itu Pak, supaya keputusan yang kita ambil ini ya benar-benar keputusan yang final dan bertanggung jawab seperti itu Pak. Intinya setiap kasus itu harus diidentifikasi dulu, kita telusuri dulu masalah yang harus diselesaikan ya Pak. Iya. Ya Pak, dalam menyelesaikan pengambilan keputusan ini Pak, ada orang-orang yang Bapak libatkan atau selalu Bapak libatkan orang lain dalam mengambil keputusan ini? Ya pastinya Pak, dalam mengambil keputusan, apalagi saya sebagai bisa dibilang kepala sekolah yang baru kan Pak. Iya. Memimpin sebuah lembaga seperti sekolah dibilang Pak bukan hal yang gampang. Jadi akan banyak orang yang dilibatkan ketika kita mengambil sebuah keputusan. Biasanya Pak, pertama itu saya sounding dulu atau sampaikan dulu ke wakil kepala sekolah. Kemudian Pak, kalau misalnya udah oke, baru kita buat di rapat, kita sampaikan di rapat. Dan setelah di rapat oke, baru kita sampaikan ke orang tua atau komite sekolah. Dan pada akhirnya nanti Pak akan mendapatkan keputusan yang intinya sih keputusan yang terbaik lah gitu Pak, untuk kemajuan dan masa depan sekolah. Tentunya keputusan yang berpihak kepada siswa seperti itu. Ya Pak, terima kasih atas ilmu dan
pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan, Pak. Jadi dari sekian banyak Bapak dalam mengambil keputusan, apa yang dapat Bapak pelajari, yang dapat Bapak petik dalam pengalaman Bapak dalam menyelesaikan dan mengambil keputusan ini, Pak? Ya baik, terima kasih Pak. Jadi dalam mengambil keputusan memang pertama sih Pak yang saya lihat, kita tidak boleh gimana ya, Pak cara menyampaikannya, tidak boleh langsung ketika kita dapat suatu masalah atau kasus gitu, kita tidak boleh langsung dengan cepat gitu mengambil sebuah keputusan. Nah kemudian kita harus mengerti bahwa setiap masalah itu atau kasus itu pasti ada jalan keluar. Pasti. Iya Pak, gitu. Pasti ada. Baik Pak, terima kasih Pak atas informasi yang telah Bapak sampaikan serta pengalaman-pengalaman Bapak sebagai pemimpin di sekolah ini dalam mengambil kebijakan, keputusan, terutama dalam masalah dilematika dan pendidikan moral ya Pak. Ya. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan juga menjadi pedoman bagi saya nantinya dalam menyelesaikan masalah-masalah tentang etika dan rujukan moral, Pak. Terima kasih Pak. Mungkin sekian dari saya hari ini. Mungkin saya ucapkan terima kasih banyak. Selamat siang Pak. Ya oke Pak, terima kasih. Selamat siang. Sukses selalu Pak. Sukses.